Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Teknik Animasi Tiga Dimensi. Di pertemuan pertama ini, eh, Bapak perkenalan dulu gitu ya. Di sini Bapak bakal jadi guru kalian selama 1 semester ke depan. Nama Bapak Muhammad Malik Ibrahim. Kalian bisa manggil Bapak Malik, boleh ya. Dan saya di sini mau ngajarin tentang teknik animasi 3 dimensi, mulai dari basicnya sampai hal-hal yang nanti bakal kalian temuin buat studi kasusnya gitu ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Bapak sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya. Sekalian kenalan Bapak sama murid-muridnya. Yang pertama di sini Farhan Faturrahman hadir. Hadir Pak. Hadir Pak Malik. Oke. Selanjutnya Malik Faturrahman ada. Hadir, Pak. Oke. Oke, sudah absen. Bapak izin share screen, kita langsung masuk ke materinya aja ya. Untuk share screen-nya sudah ada? Ada, Pak. Ada Pak. Oke. Di pertemuan pertama ini, Bapak bakal ngejelasin apa itu animasi 3 dimensi. Sebelumnya dari kalian ada yang udah pernah tahu belum apa itu animasi 3 dimensi? Ini sih Pak, kayak gambar yang memiliki gambar bergerak. Kalau dari animasinya sih gambar bergerak. Cuman kalau dari 3D-nya itu dia yang memiliki memiliki tiga sumbu. Ada X, Y, Z atau panjang, lebar, sama tinggi. Oke, benar ya itu. Jadi teknik animasi 3 dimensi itu merupakan gambar bergerak yang dalam ruang 3 dimensi yang memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z, atau yang biasa kita kenal dengan panjang, lebar, dan tinggi. Output dari animasi 3 dimensi itu biasanya berbentuk video, tapi bisa juga berbentuk GIF yang kecepatannya itu 24 frame per detik atau lebih. Konsep dari animasi 3 dimensi itu jadi kayak sebuah model yang memiliki bentuk, volume, dan ruang. Pemodelan animasi juga dibagi jadi dua jenis gitu ya. Dari yang pertama itu ada objek hard surface, dan yang kedua itu ada objek organik. Selanjutnya, objek 3D itu terdiri dari 3 unsur yang membuat objek tersebut bisa disebut 3 dimensi gitu ya. Yang pertama ada vertex. Vertex adalah bagian dari titik yang akan dilakukan penghubungan dengan menggunakan edge, dan juga merupakan sebuah komponen yang dianggap paling dasar dari sebuah objek 3 dimensi. Yang kedua, itu ada edge. Edge itu bagian dari garis yang melakukan penghubung dari dua vertex atau titik. Dan yang terakhir itu ada face, yaitu bagian dari permukaan yang akan dilakukan pembentukan oleh sebanyak 3 macam edge yang tertutup. Lebih gampangnya lagi buat diingat, vertex itu kalau misalnya dari suatu objek itu sudutnya, sementara garis itu sisi, dan face itu gabungan dari dua edge gitu biasanya, 2 atau 3 edge gitu. Selanjutnya lagi, teknik modeling 3D itu ada 3. Yang pertama itu primitive modeling,
Yang kedua itu sculpting, dan yang ketiga NURBS modeling. Lanjut ke primitive modeling, yaitu primitive modeling merupakan teknik modeling yang menggunakan objek primitif yang ada di dalamnya menggunakan objek primitif yang ada di dalam aplikasi pengolahannya gitu. Kayak misalnya kita mau buat meja, biasanya meja kan terdiri dari bentuk kubus yang dimodifikasi. Nah, itu yang disebut primitive modeling. Yang selanjutnya itu sculpting. Sculpting itu merupakan teknik yang digunakan untuk membuat model organik dengan memiliki detail yang tinggi. Sculpting juga bisa dibilang seperti melakukan pemahatan objek secara virtual. Nah, biasanya sculpting itu digunakan buat kita ngebuat karakter yang harus detail gitu, misalnya sampai kerutannya kelihatan. Dan biasanya tuh uh, sculpting tuh dilakukan dibuat objek-objek yang organik, kayak misalnya makhluk hidup semua gitu, kayak karakter, tumbuhan, ataupun hewan. Dan yang terakhir itu ada NURBS modeling, yaitu teknik pemodelan yang menggunakan perhitungan matematika yang biasanya menggunakan curve. NURBS modeling juga biasanya disebut curve modeling, yang merupakan modeling yang memanfaatkan curve untuk membuat satu bidang. Lanjut ke selanjutnya, ini ada aplikasi pemodelan 3D gitu ya. Dari sekian banyak, Bapak udah milih 3 gitu ya, yang bakal kita gunakan, tapi Bapak bakal lebih sering ngajarin yang di aplikasi Blender ini. Yang pertama itu ada aplikasi Blender, yang kedua Maya, dan yang ketiga Cinema 4D. Yang bakal Bapak ajarin itu di Blender. Kenapa kita pakai Blender? Soalnya Blender itu gratis, ringan, dan UI-nya itu friendly lah, jadi semua orang gampang memahaminya. Oke, sebelum Bapak lanjut ke materi sebelumnya, ini Bapak mau ngasih tugas dulu nih. Bapak mau membagi kelompok buat mengerjakan soal-soal ini. Bapak bagi kelompoknya jadi kelompok pertama itu Farhan sama Malik Fatur Rahman. Ada? Farhan sama Malik Fatur Rahman? Ada, Hadir, Pak. Pak. Oke. Jadi itu untuk kelompok 1. Soalnya ini kalian kerjakan dan Bapak kasih waktu 15 menit. Dan sesudah 15 menit itu Bapak bakal tanya-tanya tentang tugas yang sudah Bapak kasih. Dimulai dari sekarang. Siap, Pak. Dah, 15 menit. Oke, gimana nih hasil diskusinya? Kelompok 1 sudah aman? Aman, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi Bapak mau langsung tanya aja nih ya ke kelompok 1. Apa sih objek 3 dimensi yang dimaksud dengan 3 dimensi? Enggak, boleh dari kelompok 1. Dari saya dulu, Pak. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya di awal, bahwa animasi 3D itu merupakan gambar bergerak dalam ruang 3 dimensi yang memiliki 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z, atau panjang, lebar, dan juga tinggi. Oke, benar ya. Ke pertanyaan selanjutnya, apa aja sih unsur objek 3 dimensi itu? Saya, Pak, mau jawab. Boleh, Malik? Jadi ada 3 unsur objek 3 dimensi. Yang pertama ada vertex, yang kedua ada edge, yang ketiga ada face. Oke, benar. Dan soal terakhirnya ini, sebutkan teknik modeling 3 dimensi. Enggak? Saya lagi, Pak. Boleh. Yang pertama itu ada primitif, yang kedua ada sculpting, yang ketiga ada NURBS modeling. Oke, benar. Ada primitif, sculpting, sama NURBS modeling.
bisa dilihat mah ini kayak kalian udah pada ngerti lah ya sama dasar-dasar dari animasi 3 dimensi ya. Oke, Bapak lanjut ke materi selanjutnya nih. Kita di sini bakal eh, belajar tentang UI dari aplikasi Blender. Nah, di sini Bapak bakal ngejelasin dulu sambil Bapak bolak-balik ke Blendernya biar kalian juga bisa paham gitu. Sekalian biar kalian juga tahu environment dari aplikasinya. Ini masih sama yang tadi. Nah, sebentar. Jadi di sini tuh tampilan awal dari Blender gitu ya. Jadi pertama kali kalian membuka Blender, di tengah aplikasi tersebut terdapat sebuah tempat yang dinamakan viewport. Nah, viewport itu berguna sebagai area kerja 3D di mana user bisa menambahkan objek lain ke dalamnya. Namun user tidak bisa merender viewport karena viewport hanya bisa dijadikan tempat untuk preview dari hasil yang akan dijadikan nantinya. Di sini Bapak bakal pindah ke Blender. Nah, ini sudah pindah ke Blender ya. Nah, di sini ini yang disebut dengan viewport. Jadi kita di sini bisa nambah objek atau kita ngedit objek gitu ya. Misalnya kita mau nambah UV sphere atau bola gitu ya, atau kita mau nambah cube lagi gitu di tengah sini bisa. Tapi kita itu nggak bisa ngerender apa yang kita lihat langsung di sini gitu. Kalau mau kita render, kita harus menambahkan kamera dulu. Baru kita bisa render dan hasilnya pun pasti bakal beda berpengaruh dari lighting atau material yang digunakannya. Kita balik lagi. Di bagian atas itu ada yang namanya ada bar gitu yang menunjukkan nama-nama dari workspace, di mana workspace merupakan preset UI yang disediakan oleh Blender yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pemodelan 3D. Seperti pada workspace sculpting, user akan lebih ditunjukkan tools yang digunakan untuk pemodelan metode sculpting. Selain beberapa workspace yang sudah tersedia, user juga bisa membuat workspace sendiri gitu dengan mengatur letak dari tool yang akan digunakan, kemudian save workspace tersebut. Di sini toolbar-nya itu ada di atas sini gitu ya. Dari tiap workspace-nya. Dan yang di sini tuh ada yang tadi Bapak sebutin sculpting. Nah, kalau di sini sculpting kita bakal lebih ditunjukkan buat di apa ya? Buat sculpting gitu sih. Tool-toolnya di sebelah kiri sudah ada brush-brushnya. Kalau misalnya kita pindah ke UV editing, di sini udah diliatin UI buat UV editingnya, dan di sini ada 3D viewport-nya lagi. Selanjutnya itu ada di pojok kanan atas, ada yang namanya outliner. Outliner itu berfungsi sebagai suatu tempat di mana user bisa mengorganisir semua objek yang telah dimasukkan ke dalam scene. Dalam outliner sendiri terdapat suatu objek yang bernama collection, yaitu eh, yang digunakan buat mengelompokkan beberapa objek gitu ya. Buat di sini, outliner itu ada di sebelah kanan atas. Kalau misalnya di aplikasi pengolahan yang lain, kayak di Photoshop, ini tuh kayak layer. Dan collection tuh grup dari, kalau kita mau ngegrup si objek-objeknya gitu. Kalau misalnya Bapak hide satu di sini, semuanya bakal hilang. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada banyak nih. Ada editor. Di editor ini, mereka tuh punya fungsi yang beda-beda. Kayak misalnya Bapak balik lagi ke sini. Sebelah kiri atas ini ada 3D viewport. Ini buat nunjukin yang 3D viewport. Image editor itu buat ngedit image di aplikasi Blender. UV editor itu buat merubah
atau ya merubah UV yang ada dari objeknya. Kompositor, texture node itu buat texturing, geometry node, shader editor, dan masih banyak lagi yang bakal Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum mungkin sekian nih materi dari Bapak. Dari kalian ada yang ingin bertanya dulu nggak? Aku Pak, Boleh, Farhan? kalau dari ini Pak, fitur apa sih Pak yang paling sering digunain waktu kita ngebuat model 3D gitu sih Pak? Oh, oke. Fitur yang paling sering kita gunakan di modeling 3D itu biasanya ada di edit mode. Di edit mode ini kita bisa di sebelah kiri ini, kita bisa ada extrude, kita mau nambah face-nya, atau ada bevel, ada rotate, ada loop cut, dan masih baik lagi. Nah, itu tuh biasanya tools-tools ini tuh dipakai buat primitive modeling gitu ya, seringnya. Dan misalnya kita dari kubus ini juga kita bisa ngebuat objek yang lain pada akhirnya tuh. Itu, Farhan, Oke, oke Pak. Terima kasih banyak Pak. ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak mau bertanya, Boleh, Malik? Pak, gimana caranya Pak bikin workspace sendiri Pak? Oh, oke. Cara kita bikin workspace sendiri itu kita bisa di sini plus, misalnya plus, ada general animation, dan kita misalnya kita mau copy dari yang modeling ya. Di sini bakal ada modeling 001, kita juga bisa ganti namanya dan klik kiri 2 kali misalnya custom gitu ya. Di sini kita tuh bisa ngerubah workspace-nya tuh jadi misalnya di sini mau ada window baru yang buat ngeliatin 3D viewport lagi mungkin, atau mau ngeliatin shader editor. Dan kalau misalnya udah beres, akhirnya kita harus ke preference dan kita save preference biar nanti pas ngeload aplikasinya lagi semua settingannya itu udah balik lagi. Gitu, Malik. Bisa dipahami? Bisa Pak, makasih banyak Pak. Bisa Pak. Oke. Selanjutnya nih, Bapak mau ada tugas buat minggu depan. Buat minggu depan, kalian di rumah melakukan modeling objek sederhana aja menggunakan teknik primitive modeling. Yang tadi kita menggunakan cube, silinder, atau pakai UV sphere gitu ya. Buat sekreatif mungkin, dan nanti Bapak bakal buat assignment-nya di classroom buat kalian ngumpulin di situ semua. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, Pak. Oke, mungkin sekian materi dari hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, angka baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih Tenun, Pak. Pak.